Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Mutiara Rahayu Hairohisan dengan NIM 12212006068. Nah, tujuannya dibuatnya video ini yaitu sebagai ujian akhir semester mata kuliah pragmatik. Selamat menyaksikan. Pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dengan maksud dari penuturnya. Maksud dari penuturnya ini memperhatikan situasi dan kondisi dari penutur. Pragmatik juga berhubungan dan berkaitan dengan bahasa, di mana pragmatik membantu meneliti bahasa di dalam berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Melalui video ini, saya akan membahas 7 buah data, yaitu 7 buah screenshot melalui via WhatsApp. Nah, di situ terdapat interaksi saya dengan penutur lain, seperti dosen, teman sebaya, maupun adik tingkat. Lalu, saya akan meneliti 4 hal. Yang pertama itu ada implikatur, yang kedua itu ada deksis, yang ketiga ada peranggapan, yang keempat itu adalah strategi. Langsung saja saya akan menganalisis data yang pertama. Yang pertama itu antara percakapan saya dengan Bapak Cecep. Bapak Cecep bilang, "Salwa, tolong diisi ya." Lalu saya menjawab, "Baik Bapak." Bapak izin bertanya, kalau untuk nilai dari setiap mahasiswa nanti diisi oleh Bapak atau Salwa memasukkan data nilai dari Bapak? Sekalian saja, sudah selesaikah? Lalu saya menjawab, "Maaf Bapak baru kirim." Lalu implikaturnya itu penutur A meminta bantuan kepada penutur B untuk mengisi format nilai. Namun analisisnya, yang pertama ada implikatur. Penutur A meminta bantuan kepada penutur B, lalu penutur B menyetujuinya. Namun penutur B lupa untuk mengirimkan format nilai, sehingga ada keterlambatan dalam pengiriman format nilai tersebut. Percakapan tersebut ini termasuk implikatur umum karena penutur B mengetahui maksud dengan jelas dari penutur A, yaitu tertuju pada format nilai yang tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada deksis. Dalam percakapan tersebut, deksis yang digunakan adalah deksis personal. Ini tertuju pada kata Salwa dan Bapak. Yang selanjutnya ada peranggapan. Nah, termasuk ke dalam jenis praanggapan struktural, di mana kebenaran dalam praanggapan struktural diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Penutur A berasumsi bahwa penutur B bisa membantu untuk mengisi format nilai, namun ada sedikit keterlambatan begitu. Lalu yang keempat itu ada strategi kesopanan. Di sini ada kata tolong dari penutur A ke penutur B. Selain itu, penutur B juga menerima permintaan penutur A dengan bilang, "Baik Bapak." Dan di akhir penutur B meminta maaf kepada penutur A karena telah mengirimkan format nilai. Untuk data yang kedua, sini saya sebagai penutur B. Penutur A bilang, "Assalamualaikum Akang Teteh, dikarenakan proses pengeditan untuk struktur kepengurusan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami dari tim Kominfo meminta bantuannya agar Akang Teteh segera upload foto diri melalui link di bawah ini." Penutur B bilang, "Mohon maaf Akang Teteh, jika ada kendala silahkan dikomunikasikan." Nah, implikatur dari percakapan tersebut adalah implikatur umum karena secara langsung penutur A memberitahu kepada penutur B dan juga anggota grup tersebut agar segera mengupload foto diri untuk kepentingan struktur kepengurusan. Nah, lalu penutur B membantu atau menegaskan ulang dari pernyataan dari penutur A dengan kalimat, "Jikalau ada kendala silahkan dikomunikasikan." Lalu deksis personal, yaitu pada kata Akang dan Teteh. Lalu yang selanjutnya ada praanggapan. Kalimat tersebut termasuk ke dalam jenis praanggapan faktif, di mana sesuai dengan fakta atau benar-benar terjadi. Penutur A memiliki asumsi bahwa penutur B bisa membantu untuk menginformasikan atau menegaskan ulang terkait informasi yang diberikan. Penutur B menegaskan kembali informasi yang diberikan oleh penutur A. Nah, selanjutnya ada strategi kesopanan. Penutur A menggunakan strategi kesopanan positif polis atau kesopanan positif. Nah, ini terdapat pada kata salam yang diucapkan oleh penutur A di awal percakapan, "Assalamualaikum," dan kata maaf. Data ketiga, di sini saya sebagai penutur A. "Bapak, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Salwa. Bapak mohon maaf, izin bertanya, apakah jadwal ujian dari sesi 2 bisa pindah ke sesi 3, Pak? Soalnya hari ini ada acara mendadak di kampus dan baru diinfokan kemarin malam. Tapi keputusan akhir selalu serahkan kepada Bapak."
Lalu penutur B menjawab, "Waalaikumsalam, boleh saja. Nanti ke bagian layanan PT IPD aja ya di lantai 2 minta pindah jadwal." Lalu penutur A menjawab, "Baik Bapak, terima kasih." Dijawab kembali oleh penutur B sama-sama. Nah, implikator percakapan di atas termasuk implikator umum. Mengapa? Karena penutur A bertanya langsung kepada intinya sehingga penutur B bisa tahu gitu maksud dari penutur A. Dan penutur B juga sudah menjawab bilang boleh, berarti sudah jelas jawaban yang diinginkan oleh penutur A. Nah, selanjutnya ada deksis. Deksis yang digunakan yaitu deksis persona pada kata Salwa dan Bapak. Kemudian terdapat pula nih deksis waktu. Ini merujuk pada kata sesi 2 bisa dipindah ke sesi 3. Selain itu ada deksis tempat yaitu pada kata kampus dan layanan PT IPD. Semua tersebut termasuk ke dalam jenis peranggapan faktif di mana sesuai dengan fakta atau benar-benar terjadi dengan sesuai keadaan. Nah, penutur A berasumsi bahwa penutur B akan memperbolehkan penutur A untuk pindah jadwal tes karena ada kepentingan mendadak di kampus. Penutur B memperbolehkan penutur A untuk pindah jadwal tes. Lalu ada strategi kesopanan. Nah, strategi kesopanan yang digunakan adalah off-record polite strategi, di mana secara tidak langsung penutur A ingin meminta izin kepada penutur B untuk pindah jadwal tes karena ada kepentingan mendadak di kampus. Ini dibuktikan dengan tuturan "Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah jadwal tes dari sesi 2 bisa pindah ke sesi 3? Tetapi keputusan akhir selalu serahkan kepada Bapak." Lalu selanjutnya ada percakapan keempat. Sini saya sebagai penutur A. "Assalamualaikum Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM 122120068 dari program studi Tadis Bahasa Indonesia 5B. Ibu, mohon maaf, hari ini Salwa belum bisa mengikuti perkuliahan dan presentasi dikarenakan sakit demam dan batuk. Terima kasih Ibu." Lalu penutur B menjawab, "Waalaikumsalam, mangga, syafakilah." Yang pertama ada implikatur. Implikatur yang digunakan dalam percakapan tersebut adalah implikatur umum, di mana penutur A menyampaikan secara langsung kepada penutur B bahwasannya ia tidak bisa masuk dikarenakan sedang sakit. Lalu penutur B bisa memakluminya dan merespon dengan baik dengan menjawab salam dan mendoakan kesembuhan untuk penutur A. Di sini deksis yang digunakan adalah deksis persona, yaitu pada kata Salwa dan Ibu. Yang selanjutnya ada peranggapan. Nah, jenis kalimat tersebut termasuk ke dalam peranggapan faktif, di mana sesuai dengan fakta yang ada. Penutur A berasumsi bahwa penutur B bisa mengizinkan penutur A untuk beristirahat di rumah karena sakit. Penutur B bisa memahami kondisi dari penutur A. Di sini lalu strategi kesopanan. Nah, strategi yang digunakan yaitu positive polite strategi, di mana penutur berbicara lebih sopan untuk menghargai penutur A sesuai dengan diksi-diksi yang digunakan. Yang selanjutnya ada percakapan kelima. Saya di sini sebagai penutur A. "Assalamualaikum. Mau minta tolong boleh? Di kelas B23 ada map batik enggak ya? Kayak ketinggalan di dalam." Lalu penutur B menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf teh, sebelumnya tadi Tete duduk di sebelah mana ya?" Lalu penutur A bilang, "Tadi Tete duduk di tengah-tengah, maaf ya ngerepotin. Kalau ngeliat kabarin ya." Menjawab, "Maaf teh, baru balas lagi, aku coba cari dulu." "Teh Salwa, maaf ya, ini baru bubar, tapi gak lihat di kelas, kemungkinan ada yang mindahin sih teh." Lalu penutur A menjawab kembali, "Oke, makasih ya." Di sini implikatur yang digunakan adalah implikatur umum karena penutur A langsung menyampaikan maksud dan tujuan kepada penutur B untuk meminta tolong mencek barang yang ketinggalan. Yang selanjutnya ada deksis. Nah, deksis yang digunakan adalah deksis persona, yaitu pada kata Teteh, Teh Salwa, yaitu pada kata Teteh, Teh Salwa. Selain itu ada deksis tempat, yaitu kelas B23. Di sini praanggapannya adalah praanggapan struktural, di mana kebenaran dalam praanggapan struktural sudah diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Penutur A berasumsi bahwa penutur B bisa membantunya untuk menemukan barang yang ketinggalan di ruangan tersebut. Namun, penutur B sudah mencari dan tidak menemukan barang tersebut. Dan kemungkinan barang tersebut sudah dipindahkan. Yang selanjutnya ada strategi kesopanan. Nah, strategi kesopanan yang digunakan yaitu positive polite
yaitu positive polite strategi atau kesopanan positif, di mana penutur A meminta tolong kepada penutur B dengan diawali kata mau minta tolong boleh, lalu penutur B menjawab maaf teh baru balas. Jadi antara penutur A dan penutur B itu saling menghormati dengan tutur kata yang digunakan. Percakapan yang keenam sebagai penutur A. Halo, pertama-tama Teteh mau ngucapin selamat karena kalian udah berhasil membuktikan kalau kalian berhak dan pantas disebut mahasiswa. Selamat karena kalian udah melewati serangkaian kegiatan kertasia. Terima kasih dan maaf jika selama mentoring ada perkataan Teteh yang kurang berkenan, baik itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Hal ini dilakukan buat ngedorong kalian untuk lebih kuat, kritis, dan peduli terhadap teman-teman kalian. Senang bisa kenal kalian dan menjadi mentor kelompok 5. Lalu, di sini saya ada penutur B, C, D, E, F, G karena banyak anggota. Lalu penutur B menjawab, makasih banyak Teteh cantik, kita gak akan jadi kayak gini tanpa adanya Teteh. Makasih selalu bersamai kita dari awal sampai akhir. Maaf belum bisa jadi yang terbaik, kita semua sayang kayak awal. Yang lalu penutur C bilang, halo Teh, terima kasih Teteh udah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran buat kita semua. Senang bisa dimentori sama Teteh. Semoga apa yang Teteh kasih ke kita, Allah ganti dengan berlipat ganda. Penutur D, penutur E, penutur F juga mengucapkan tuturan yang hampir sama, seperti permintaan terima kasih, permintaan maaf, dan lain sebagainya. Lalu, implikatornya adalah implikator khusus. Nah, secara tidak langsung, penutur A ingin memberi kata-kata terakhir atau closing statement kepada seluruh anggota di grup tersebut, yaitu penutur B, C, D, E, F, G, dengan maksud agar penutur B sampai G tersebut dapat terus kompak dan tidak melupakan momen kebersamaan mereka selama mentoring. Begitupun penutur B sampai Z memberikan respon yang sangat baik kepada penutur A. Lalu, deksis yang digunakan adalah deksis persona, yaitu terdapat pada percakapan, kata Teteh, dan kita. Yang selanjutnya ada praanggapan. Nah, praanggapan di sini termasuk jenis praanggapan faktif, yaitu sesuai dengan fakta dan kebenarannya, di mana penutur A itu melakukan hal itu untuk mendorong pemikiran kritis dan solidaritas dari penutur B sampai G. Nah, selanjutnya ada strategi kesopanan. Strategi kesopanan digunakan adalah strategi positif polite strategi atau strategi kesantunan positif. Nah, strategi ini digunakan untuk menunjukkan keakraban satu sama lain. Terlihat penutur A menyampaikan maksud dan tujuan dengan menggunakan kata maaf, lalu penutur B sampai Z mengucapkan terima kasih banyak, maaf sebagai respon terhadap penutur A. Siu atau percakapan terakhir. Di sini saya sebagai penutur A. Assalamualaikum, halo Kak, izin bertanya, apa di sini khusus menjual buku anak-anak saja? Kalau menerbitkan buku anak, apa bisa Kak? Lalu penutur B menjawab, selamat datang di toko Devia Bunda Bundi. Ini adalah balasan otomatis ya, silakan tinggalkan pesan dan mohon tunggu balasan dari kami. Lalu menjawab lagi, waalaikumsalam. Betul, hanya menjual buku saja Kak. Nah, implikator dari percakapan ini merupakan implikator percakapan khusus, di mana secara tidak langsung penutur A ingin mengetahui apakah penutur B bisa mencetak buku atau hanya menjual buku saja, dan ternyata penutur B sudah menjawab bahwa penutur B hanya bisa menjual buku. Di sini, deksis yang digunakan adalah deksis persona, yaitu terdapat pada kata K. Nah, praanggapannya adalah praanggapan struktural, di mana anggapan struktural sudah diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Penutur A berasumsi bahwa penutur B bisa mencetak buku anak. Penutur B menyampaikan bahwa ia hanya menjual buku anak. Lalu ada strategi kesopanan. Nah, strategi kesopanan ini termasuk kesopanan positif atau positif polite strategi. Nah, karena penutur A mengucapkan salam, penutur B juga menjawab salam dan juga merespon dengan baik. Untuk kesimpulannya, setelah melakukan penelitian ini, saya memahami bahwa pragmatik itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana pragmatik ini memberikan gambaran pentingnya memahami konteks dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa itu bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tapi juga berfungsi untuk membangun hubungan sosial, menyampaikan sikap, dan mengatur interaksi antar individu melalui elemen-elemen seperti implikator, deksis, praanggapan, dan strategi kesopanan. Kita dapat lebih menghargai kompleksitas komunikasi yang tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga dipengaruhi
tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya. Nah, penelitian melalui platform seperti WhatsApp menunjukkan bagaimana komunikasi dalam dunia digital tetap dipengaruhi oleh prinsip-prinsip pragmatik yang menjadikan pemahaman konteks semakin penting dan antar individu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.